Saya kasih judul Merdeka dari Depresi. Katakan sama-sama depresi. Ya hari-hari ini ya banyak orang yang kena mental ya. Mental health atau mengalami depresi. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Namanya Elia. Teman-teman pernah baca kisah tentang Elia? Ya, pertanyaannya siapa sih Elia ini? Ya, Alkitab berkata apa dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17? Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi tidak ada yang luar biasa dari Elia ini. Elia ini sama seperti kita ya. Kalau teman-teman suka ke salon, ya mungkin Elia juga suka ke salon, ya kan? Kalau teman-teman suka foto box, ya kemungkinan besar kalau Elia seumur kalian dia juga suka foto box gitu. Jadi tidak ada yang luar biasa sebenarnya dari Elia. Tapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari Alkitab, kita mengerti bagaimana Tuhan memakai Elia dengan luar biasa, dengan heran dan ajaib. Betul gak sih? Ya, Elia dipakai Tuhan ya, ada janda Sarfat, dia kehilangan makanan, gak punya makanan. Bahkan Tuhan bisa lipat gandakan makanan yang janda ini punya. Ya, waktu anak daripada janda ini, anak janda di Sarfat meninggal dunia, mati. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia mampu kemudian membangkitkan anak yang mati ini. Begitu luar biasa. Bahkan waktu dia bertanding dengan dewa-dewa Baal ya, dengan luar biasa, dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Dia berkata, Tuhan yang kau sembah dengan Tuhan yang saya sembah, mari kita adu. Ya, korban bakaran mana yang dimakan sama Tuhan. Dan yang luar biasa, Elia bisa menurunkan api dari sorga. Melalap habis korban bakaran yang kemudian Elia siapkan. Elia menunjukkan kepada dewa-dewa Baal, para nabi-nabi Baal bahwa Allah yang Elia sembah, Allah Jehovah adalah Allah yang luar biasa. Bahkan teman-teman tahu nggak, Elia membantai habis 450 nabi Baal seorang diri. Dalam satu pertandingan. Berapa yang kalah? Pernah nonton film Rambo? Tahu Rambo? Ya, tahu nggak film Rambo? Film yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Sylvester Stallone. Ya kan? Ya, Rambo itu kan lawan tentara Vietcong, ya kan? Dia sendirian bro. Dari Rambo 1 sampai Rambo terakhir nggak mati-mati loh. Ya kan? Dari mana inspirasinya film Rambo itu? Ya dari Nabi Elia ini. Melawan 450 Nabi Baal nggak mati-mati. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa Elia memang manusia biasa. Sekalipun dia dipakai Tuhan luar biasa, Elia tetap manusia biasa. Kenapa? Karena ada di dalam titik tertentu dalam hidupnya dia bisa mengalami ketakutan. Dia bisa mengalami stres, dia bisa mengalami yang namanya depresi. Nah hari ini kita mau belajar dari Elia ya. Kita langsung buka Alkitab kita, klik sekali lagi. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kita baca semua ya. Udah pada makan semua? Ya, biasanya semangatnya 45. 1, 2, 3. Ketika Ahab dan perihal Elia membunuh semua nabi itu maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, apa katanya? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, apa yang terjadi? Dia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Baca kalimat yang tadi tertebelin. 1, 2, 3. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Teman-teman semua. Kalau orang ngalami stres, tapi dia masih punya semangat hidup, masih mendingan, setuju gak? Tapi orang kalau udah stres, kemudian dia mau mati saja, ini artinya dia ngalami apa?
depresi. Dari sini kita belajar bagaimana mungkin orang yang punya hubungan sama Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa, membangkitkan orang yang mati, bisa menurunkan api dari sorga, bisa mengalami depresi. Jadi kalau Elia aja bisa mengalami depresi, berarti nggak ada yang kebal sama penyakit ini. Setuju nggak? Iya kan? Teman-teman berduit bisa depresi nggak? Yang punya duit aja bisa depresi, apalagi yang gembel, yang miskin, betul nggak sih? Depresinya double, setuju nggak? Iya kan? Betul nggak sih? Kita nggak ada yang kebal sama yang namanya depresi, teman-teman. Bahkan kalau ditanya nih sama anak-anak, anak sekolah minggu ditanya. Mungkin kalau ditanya, lu depresi gak? Kepada anak sekolah minggu nih kita nanya nih. Dek, kamu depresi gak? Mungkin dia tidak bisa mendefinisikan depresi itu apa dia gak tahu. Betul gak sih? Tapi kita mengerti dan kita tahu anak-anak sekolah minggu waktu mereka sekolah ada di bulan-bulan tertentu. Di mana mereka tertekan. Karena ujian, ulangan, dan PR-nya gak habis-habis. Bahkan anak kecil aja bisa ngalami depresi, setuju gak sih? Wah, apalagi anak-anak muda model begini. Iya kan? Biasanya gitu kan, cinta ditolak. Siapa yang bertindak? Kok dukun? Anak Tuhan kok main dukun di sini? Cinta ditolak, Yesus bertindak dong, gitu dong, haleluya. Kan biasa begitu ya, kita ngalami stres, ngalami depresi. Ketika sesuatu yang kita mau, kita gak dapatkan. Sesuatu yang kita senangi, kita gak dapatkan. Itu bisa memicu stres, bahkan depresi dalam kehidupan setiap kita. Makanya begini, gak ada yang kebal dengan penyakit ini. Elia yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, bisa mengalami stres yang luar biasa. Bahkan dia berkata begini, aku mau mati saja. Bagaimana mungkin seorang Elia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Halo? Makanya hati-hati dengan penyakit ini. Nah pertanyaannya pada siang hari ini adalah, kenapa Elia mau mati saja? Kenapa Elia bisa mengalami depresi? Nah hari ini kita mau belajar. Ya jangan sampai apa yang dialami Elia kita alami. Kita belajar dari kisah hidupnya Elia. Supaya begini, supaya kita jangan jadi seperti Elia, bisa mengalami depresi. Siap belajar? Siap ya? Hari ini ada 15 poin. Ya, satu poin makan waktu 30 menit untuk menjabarkannya. Ya, kali 15 ya, hitung sendirilah. Ya, udah siapin makan malam buat kita, Bro? Udah ya? Ya, dari ketawa gak enak ya. Kalau 3 poin aja kita korting. Ya, poin yang pertama, klik sekali lagi. Kenapa Elia mau mati saja? Oke, klik sekali lagi. Oke? Siap belajar? Alasan yang pertama adalah karena sesungguhnya Elia kecewa dengan apa yang dia sudah lakukan. Itulah yang membuat Elia kecewa. Ya. Pertanyaannya, apa yang membuat Elia kecewa? Di mana ujung pangkalnya? Coba kita mau buka Alkitab kita, teman-teman ya. Coba kita buka Alkitab kita. Saya lupa catat lagi nih di sini nih. Semua mata lihat saya. Siap? Percaya aja, ada kisahnya. Oke. Kalau nanti teman-teman baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Itu peristiwanya, Elia menantang Nabi Baal, dia menghadapi nabi-nabi Baal, 450 Nabi Baal, dia hadapi seorang diri dengan gagah berani. Bahkan dia menantang dewa-dewa Baal dengan begitu percaya diri, begitu luar biasa. Betul gak? Pasal 18. Tapi kenapa begitu masuk pasal 19? Hanya karena diancam sama seorang ratu yang namanya Isabel, dia langsung menciut. Kan ini sebuah pemandangan yang kontras ya, betul gak sih? Masa lawan 450 Nabi Baal berani, lawan satu perempuan mengkeret.
Halo? Betul gak sih? Kenapa dia gak berani? Apa yang membuat dia mau mati saja? Nah ini ujung pangkalnya. Ujung pangkalnya adalah begini. Karena dia kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena begini teman-teman, di pasal yang ke-18, tujuannya apa sih? Dia turunkan api dari sorga. Tujuannya apa? Tujuannya kan adalah untuk memperlihatkan kepada Ahab, memperlihatkan kepada Ratu Isabel, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Betul gak sih? Tapi masalahnya begini, masalahnya Elia udah lakukan berbagai macam hal. Dia sudah mempertaruhkan dirinya, raganya. Dia sudah lakukan begitu banyak hal. Tapi masalahnya begini. Raja Ahab, Ratu Isabel, keluarga mereka, bahkan bangsa Israel, tidak ada satupun yang berubah dan bertobat. Halo? Dia udah bikin apa aja, dia udah lakukan apa aja, tapi gak ada yang berubah, gak ada yang bertobat. Waktu Kaditer baca ayat firman Tuhan ini ayat jadi penting buat Kaditer nih. Kenapa? Karena ternyata Kaditer dengan Kak Elia beda-beda tipis nih. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pendeta. Betul gak sih? Kalau Kaditer dalam pelayanan tidak menjaga hati dan pikiran, maka kita bisa kecewa di dalam pelayanan. Betul gak sih? Kita udah lakukan apa aja, kita udah bikin apa aja, kita udah berdoa, kita udah berpuasa, kita udah khotbahin, kita udah ajarin. Tapi kemudian jemaat yang kita layani gak ada perubahan dan pertobatan. Yang dari dulu pelit, sekarang jadi medit, tambah parah. Iya kan? Yang dari dulu bikin dosa mulu, sampai hari ini masih bikin dosa. Dari dulu jatuhnya di hutang, sampai hari ini masih juga jatuhnya di pinjol, lebih parah lagi. Ya, kita udah lakukan berbagai macam hal, tapi ketika orang yang kita layani nggak berubah, itu bisa mengakibatkan hamba Tuhan kecewa, bahkan Elia kecewa. Bisa nggak pendeta kecewa? Makanya teman-teman pernah dengar ya, ada hamba-hamba Tuhan yang mundur dari pelayanan. Kenapa? Kenapa lu mundur dari pelayanan? Percuma gue melayani, jemaat yang gue layani batu. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Lihat matanya dalam-dalam. Katakan, lu batu gak? Iya kan? Udah layani, gak berubah-berubah. Gak bertobat-bertobat bro. Iya kan? Nah ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang hari ini bergumul dengan orang tuanya. Mungkin ada beberapa di antara kita, ada orang tuanya yang mau berpisah, mau bercerai. Dan kita sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, kita udah berdoa buat orang tua kita. Kita udah berpuasa, kita udah berusaha supaya orang tua kita gak bercerai. Mereka senantiasa bersatu. Tapi berapa banyak karena kekerasan hati orang tua kita, mereka memutuskan bercerai juga. Dan itu seringkali membuat kita kecewa. Halo? Mungkin ada beberapa di antara kita, engkau yang masih sekolah, engkau masih kuliah, engkau menghadapi berbagai macam tantangan dalam kuliah dan sekolahmu, engkau udah belajar mati-matian, tapi memang dasar IQ-nya agak-agak kurang. Sekalipun udah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya gak pernah ada prestasi. Lulus saja udah, alhamdulillah puji Tuhan. Kan gitu ya, biasa ya kan. Kita udah lakukan berbagai macam hal, tapi hasilnya gak maksimal. Dan kemudian kita kecewa, kenapa aku bisa begini? Aku udah berusaha, sepertinya Tuhan tidak menyertai. Halo? Hari ini teman-teman, Kaditer mau kasih tahu. Apapun yang kita lakukan, ya, kalaupun hasilnya belum maksimal, jangan pernah menyerah. Setuju gak sih? Yang Tuhan mau lihat adalah kekuatan kita. Yang Tuhan mau lihat adalah keteguhan kita. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hei Yosua, waktu hambaku Musa, pemimpinmu telah mati. Hari ini engkau yang akan menggantikan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian." Pesan Tuhan kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu.
Berapa kali diulang? A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali. Jawabannya yang mana? Hah? Yang C boleh lambaikan tangannya 3 kali. Yang C boleh lambaikan tangannya. Yang B boleh lambaikan tangannya. Yang D boleh lambaikan tangannya. Yang tuli ngapain datang kemari? Ngerti bahasa Indonesia nggak? Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, Kak Dieter khotbah pakai bahasa Aro nih. Tambah puyeng lagi kalian ya kan. Bener gak? Berapa kali Tuhan kasih pesan kepada Yosua? 4 kali, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Halo? Tuhan mau kita jadi pribadi yang kuat. Bukan hanya sekedar kuat, Tuhan mau kita jadi orang yang teguh. Bisa bedain gak antara kuat dengan teguh? Yang bisa bedain, angkat tangannya. Kalau jawabannya benar, Kak Dieter kasih angpau 1 orang 300.000. Kalau benar, kalau salah ya lu satu-satu mesti kasih gua angpau 300.000. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahu perbedaan kuat dan teguh? Ibarat bangunan. Kuat itu bangunannya. Teguh itu fondasinya. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Tahu petinju Mike Tyson? Tahu ya? Mike Tyson itu petinju yang kuat. Tapi bukan petinju yang teguh, bro. Kenapa? Karena kalau dulu kan, waktu Kak Dieter masih SD, dulu kita bahagia banget sekolah guys. Ada pertandingan Mike Tyson bisa libur. Kalau zaman sekarang kan enggak. Ya, kalau kita nungguin pertandingan Mike Tyson, ya kan baru 1 ronde udah kalah lawannya. Kenapa? Karena dia petinju yang kuat. Mampu mengalahkan lawan 1 ronde, 2 ronde, roboh lawannya. Tapi Mike Tyson bukan petinju yang teguh. Kenapa? Karena setiap kali dia berhadapan dengan lawan-lawan yang berat, sampai 12 ronde, dia pasti kalah. Iya. Evander Holyfield, James Douglas, bisa bertanding dengan Mike Tyson sampai 12 ronde. Mike Tyson yang kalah. Dia hanya punya kekuatan, tapi gak punya keteguhan. Tuhan mau hari ini engkau punya kekuatan dan menjadi teguh di dalam dia. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, mungkin engkau belum melihat hasilnya hari ini. Tapi ketika engkau tidak menyerah dengan apa yang engkau lakukan, percayalah 5 tahun dari sekarang Tuhan akan mengubah hidupmu. Halo? Makanya begini, jangan hanya sekedar lihat hasil. Tapi hargailah setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Karena yang paling berharga bukan hasilnya. Gue mau nanya, Tuhan mampu gak jawab doa lo? Itu mah perkara gampang buat Tuhan bro. Setuju gak? Tuhan mampu gak bahwa engkau hidup berlimpah, limpah, 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 dan limpah. Mampu gak? Mampu, tapi kalau engkau gak punya kapasitas untuk menjalani kehidupan yang berlimpah, limpah, 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 maka kelimpahan akan menghancurkan engkau. Halo? Sama seperti anak kecil kalau dikasih pisau, bahaya gak? Bahaya. Tapi kalau udah tua bangga model kayak begini. Dikasih pisau gak mungkin dong buat tusuk orang, betul gak sih? Kalau udah gede begini, kasih pisau buat motong buah, kan gitu ya. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Halo? Engkau yang melayani hari ini, hei para pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah stres. Pak Pendeta, kami udah lakukan berbagai macam hal untuk pelayanan. Bahkan kami kebaktian jam 3, dari jam 6 pagi kami sudah berlutut di hadapan Tuhan. Dahsyat. Kami berdoa supaya jiwa-jiwa datang. Tapi kenyataannya yang datang kayaknya cuma segini, bertahun-tahun segini. Teman-teman, hei jangan pernah kecewa dengan pelayanan yang engkau lakukan. Untuk apa sih engkau melayani? Halo? Untuk apa engkau melayani? Ini kan diterkhotbah buat apa nih? Khotbah begini nih. Hah? Bukan hanya sekedar tampil, pulang dapat amplop kan? Kita melayani karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Halo? Hasilnya seperti apa? Bukan urusan lu.
Hasilnya seperti apa? Itu urusan Tuhan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Bukan urusan lu. Ntar stres baru tahu loh. Yang mengerti katakan haleluya. Iya kan? Kayak hari ini, ya kan? Kan Dieter bisa khotbah dengan luar biasa buat kalian. Tapi urusan kalian mau melakukan apa enggak, kan bukan urusan gua. Hah? Urusan lu. Mau lakukan apa enggak, kita udah ajarin, terserah kalian, setuju gak? Makanya ada pepatah. Kita bisa narik kuda sampai ke pinggiran sungai. Tapi urusan kuda itu mau minum air sungai atau enggak, bukan urusan kita, urusan si kuda. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ngerti gak lu kuda? Oh bukan, ya kan? Manusia di sini. Ya, jangan stres dengan hasil. Jangan berfokus kepada hasil. Ya, fokuslah kepada proses. Kalau prosesnya kita bisa merespon dengan benar, percayalah. Kadang-kadang yang Tuhan mau ubah itu bukan lingkungan kita. Yang Tuhan mau ubah adalah pribadi kita, diri kita, kualitas kita. Makin hari, makin serupa dengan gambaran Tuhan. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Elia mau mati aja? Kenapa Elia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku? Yang kedua, ya, fisik kita akan menentukan keadaan jiwa kita. Oleh karena itu kita perlu yang namanya sabat. Katakan sama-sama sabat. Sabat itu apa sih artinya? Kita perlu istirahat guys. Halo? Jangan diforsir. Iya kan? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang udah kerja. Ya kan, pergi jam 7, pulang jam 9 malam. Lebih daripada pegawai negeri. Kita udah kerja begitu rupa cari duit. Dan waktu duitnya kita cari, hasilnya juga segitu-segitu doang. Betul gak sih? Mungkin ada beberapa di antara kita sekolah. Sekolahnya sih memang masuknya jam 6.45. Pulangnya memang jam 1. Tapi lesnya ini yang masalah. Kan kadang-kadang begitu kan. Makanya saya kadang-kadang lihat anak saya, aduh ini anak bisa stres gak ya? Waduh anak saya guys, sekolah di sebuah sekolah Kristen, tahu ya? BP, penuai. Gue tahu ya, udah gak usah diomong ya kan. Ya, sampai kadang-kadang saya ngelihat anak saya tuh kalau pakai tas yang begini, tahu ya, tas yang begini ya. Ya, kadang-kadang bawa bukunya tuh sampai doyong begini. Udah lepas sepatu masih begini. Ya elah dek, kenapa kamu dek jalan begitu? Saking beratnya tasnya. Saya harus kasih tas yang ada yang ditarik tuh pakai koper begitu supaya badannya nggak bongkok. Kenapa? Ya kan, karena sekolahnya berat. Bayangin lu, baru kelas 1 SMP, lesnya dari Senin sampai hari Sabtu. Kadang-kadang saya ngelihat anak saya, udahlah hari Sabtu nggak usah main basket lagi deh. Hari Sabtu nggak usah main badminton. Anak saya ini suka olahraga sama suka binatang. Ini masalahnya. Ya kan, udah istirahat deh, istirahat deh, istirahat. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah istirahat bahaya. Makanya waktu Kaditer sekolah ada sebuah istilah yang berkata mensana. Ya kalau nggak pernah lulus SMP memang nggak tahu. Tahu ya mensana in corpore sano. Tahu ya? Di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Yang benar yang mana nih jadinya nih? Masa yang sadar cuman yang belakang doang sih? Di balik jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kalau gua balik, kalau jiwanya nggak sehat berarti tubuhnya juga sakit dong, betul gak sih? Iya gak? Nah masalahnya hari ini gereja, iya kan, yang dikotbahin tuh, ayo rohmu berapi-api, ayo semangat, ayo, ayo, ayo. Tapi kalau tubuhnya lemes guys, lu sakit, lu gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Sakit. Masih ada orang kan di sini? Iya kan? Semangat boleh berapi-api. Tapi kalau kamu udah sakit, bisa pelayanan? Bisa gak? Mana bisa kita pelayanan?
Betul nggak? Itu sebabnya kenapa kita mesti istirahat. Itu sebabnya kenapa kita mesti ambil waktu. Kalau teman-teman nanti baca nih dalam perjanjian lama, ya kan? Yang namanya tanah aja dalam perjanjian lama perlu istirahat, guys. Katakan sama-sama, tanah perlu istirahat. Jadi kalau seorang Yahudi dia punya sebidang tanah, tahun pertama boleh ditanami. Tahun kedua boleh ditanami, tahun ketiga boleh ditanami, keempat, kelima, bahkan di tahun ke-6 Allah melipat gandakan tanah yang dia usahakan. Tapi begitu masuk tahun ke-7 itu tanah nggak boleh dipakai lagi, udah diatur sama Tuhan. Kenapa? Itu dia. Tanah aja perlu istirahat. Emang Tuhan bikin lu dari apa? Dari upil. Tuhan bikin kita dari apa? Debu tanah kan. Tanahnya perlu istirahat, guys. Lu bukan mesin. Lu bukan Iron Man. Tahu Iron Man? Iron Man aja perlu di maintenance. Perlu masuk bengkel, betul gak sih? Lu berkendara, perlu yang namanya rest area kan. Kalau kamu berkendara jauh, nggak istirahat di rest area, bisa bahaya. Setuju gak? Perlu istirahat, bro. Yeah. Jangan tiap hari tuh di depan komputer mulu. Makan depan komputer, lama-lama mati lu, bro. Hah? Saya mau nanya, ada nggak orang yang di depan komputer terus mati? Ya kalau nggak pernah dengar berita, ya kalau kesukaannya cuma doa pujian penyembahan, nggak tahu kalian beritanya pasti. Ada nggak beritanya? Oh banyak, guys. Istirahat. Amin. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini. Teman-teman baca nanti Kejadian pasal yang ke-7. Oke. Kejadian 1 waktu penciptaan manusia. Oke. Dia ciptakan segala sesuatunya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7 Tuhan ngapain? Nah, kenapa Tuhan istirahat? Bukan karena capek. Enak aja, masa Tuhan capek? Tuhan istirahat. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih lihat sama manusia. Bahwa Tuhan aja istirahat. Apalagi lu yang ciptaan. Tahu diri dong lu. Hah? Enggak ya? Oh kerja terus. Biar pada mati muda semua. Enggak gitu kan konsepnya kan. Istirahat. Itu dia. Wah. Hari ini gue dapat konfirmasi. Iya kan. Minggu depan gue gak datang ke gereja karena gue istirahat. Itu pemahaman yang salah guys, ya kan. Maksudnya istirahat di sini tuh kalau ada waktu luang, jangan lu pakai buat kesibukan, buat main-main, buat main game. Ada waktu istirahat, gunakan waktu istirahat untuk supaya engkau bisa pulih. Handphone aja perlu dicas guys. Ya, jadi bukan yang gak kebaktian guys. Beristirahatlah di dalam hadirat Tuhan. Asik. Istirahat ilahi. Ah kan gitu. Karena kalau ada tulisan ilahinya jadi rohani kan. Ya kan? Lu jangan marah-marah mulu dong. Enggak, gua marah ilahi. Oh jadi rohani kan. Ada amin? Ya. Jadi gunakan waktu kita untuk beristirahat. Karena waktu engkau beristirahat, pikiranmu fresh. Waktu pikiranmu fresh, engkau akan mendapatkan. Tuhan kasih pewahyuan, engkau bisa menangkap pewahyuan itu. Tapi kalau engkau capek, engkau sibuk, engkau gak akan pernah bisa bikin apa-apa. Ada amin? Ya. Elia juga ngalami seperti itu, coba buka ayatnya. Ada gak? Baca, 1, 2, 3. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata apa? Bangunlah dan makanlah. Bayangin lu, Elia istirahat. Yang bangunin musti malaikat. Ini capek aja atau capek banget guys? Kalau yang bangunin musti malaikat, berarti kan dibangunin sama manusia udah gak mempan kan? Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wush, roti bakar janji jiwa nih. Dan sebuah kendi berisi air. Ya. Lalu ia makan dan minum. Kemudian
tidur lagi guys, saking capeknya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, dibangunkan lagi serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu, maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Pernah jalan kaki 40 hari 40 malam gak bro? Hah? Ini jalan kakinya 40 hari 40 malam bukan jalan-jalan di Monas. Jalannya rata, ini ke gunung. Halo? Teman-teman lihat ya. Ketika Elia beristirahat, dia mendapatkan kekuatannya kembali untuk naik ke puncak gunung Allah, berjalan kaki 40 hari, 40 malam. Dari mana dia dapat kekuatan itu? Istirahat. Pulang kebaktian. Kalau bisa langsung pulang. Makan dulu boleh lah, makan dulu boleh ya bro ya. Iya kan. Ya pacaran dulu sambil makan boleh lah. Ya kan? Jangan kelamaan pacarnya. Suruh pacarmu pulang. Istirahat. Katakan sebelah kanan, sebelah. Istirahat. Muka lu tambah tua soalnya. Ada amin? Ya. Jangan sampai kesibukan, produktivitas kita membuat kita jadi depresi dan lemah. Oke? Yang ketiga ya, yang terakhir nih. Nah, ini dia. Apa yang membuat Elia mau mati saja? Yang ketiga, karena Elia merasa dirinya yang paling hebat dan fokus kepada dirinya sendiri. Oke? Coba kita mau lihat ayatnya. Demikianlah firman Tuhan, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Di sana, masuklah Elia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Baca ayat yang tadi tertebelin. 1, 2, 3. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin. Halo? Tuhan ngomong begini, lu lagi ngapain El? Artinya Tuhan ngomong begini kan sama Elia. Elia, ayo lu ngapain di sini? Tugas gue masih banyak nih buat lu nih. Banyak perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Lu lagi ngapain El? Elia jawab apa? Tuhan, gue udah lakukan segalanya. Bangsa Israel udah ninggalin lu. Cuman gue sendiri doang yang masih setia sama lu. Fokus Elia hanya kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah Elia cuman sendirian yang masih menyembah Allahnya? Klik sekali lagi, Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku akan meninggalkan, apa? 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia berpikir bahwa selama ini hanya dia yang benar. Halo? Elia berpikir hanya dia yang melayani, hanya dia yang bekerja. Dia berpikir cuma dia yang tidak meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman apa? Hei Elia, asal lu tahu aja, bukan cuma lu. Masih ada 7.000 orang. 7.000 orang banyak gak? Minggu depan kalau kedatangan jemaat 7.000 di tempat ini, muat gak? Perlu berapa kali kebaktian? Banyak banget tuh 7.000 tuh. Hah? Teman-teman lihat ya. Orang yang fokusnya hanya dirinya sendiri. Dia merasa hanya dia yang melayani sungguh-sungguh. Hanya dia yang bekerja sungguh-sungguh. Hanya dia segala-galanya. Orang yang fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Itulah yang membuat orang itu stres dan bisa mengalami depresi.
Orang yang fokus hidupnya hanya kepada dirinya sendiri, dia nggak akan pernah bisa melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya hanya dia sendiri. Dari wajah kayaknya perlu contoh, kayaknya nggak percaya sama saya. Coba bro, kita tes. Brother, ya siapa suruh lu duduk depan? Maju, cepat. Sorry brother, di ujung sana brother. Nama lu siapa brother? Melvin, keren namanya. Siapa suruh lu duduk di samping dia? Maju. Boleh pinjem ini dengan nih amplop nih. Nah, bawa amplop. Nama lu siapa bro? Niko. Oh, malam minggu. Malam minggu Miko. Oke. Miko. Kamu berdiri di sini ya. Pegang ini. Oke. Yang tegak. Melvin, kamu di belakangnya. Oke. Ini masalah. Memang kelihatan dari orangnya agak bermasalah ya. Canda Melvin. Ini masalah. Masalahnya besar gak? Hah? Besar, ini masalah besar. Ini Tuhan. Oke? Ini siapa? Tuhan. Ini kita. Ini siapa? Ini kita. Ini saudara dan saya. Ini kita semua. Ini manusia. Oke? Kamera ini punya kamera depan dan kamera belakang. Setuju ya? Kamera belakang untuk lihat ke sana, kamera selfie untuk lihat diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Oke? Teman-teman, kalau saya hanya fokus kepada diri saya sendiri. Nih lihat ya, saya fokus sama diri saya sendiri kan. Kelihatan gak diri saya nih? Kelihatan ya? Kalau saya fokus hanya kepada diri saya sendiri, maka saya gak akan pernah bisa melihat Tuhan sehingga masalahnya senantiasa jadi besar. Karena apa? Fokusnya hanya kepada diri saya sendiri. Halo? Tapi kalau saya ganti kameranya, saya fokus hanya kepada Tuhan. Waktu saya fokuskan kamera ini kepada Tuhan, maka masalah sebesar apapun akan terlihat kecil. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada Tuhan. Bahkan masalahnya gak kelihatan guys. Yang mengerti katakan amin. Ya gitu doang sih bro, thank you bro. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Makanya hari ini fokus kita kemana? Apa sih yang membuat kita stres, depresi? Ketika kita mau sesuatu buat diri kita dan gak kesampaian kan, itu yang membuat kita stres kan. Betul gak? Apa sih yang membuat kamu stres, depresi? Kadang-kadang apa yang kamu mau, kamu inginkan. Tuhan gak kasih buat kamu. Waktu kamu fokus hanya kamu, maka kamu bisa mengalami stres dan depresi. Halo? Makanya hari ini teman-teman, belajar. Belajar apa? Belajar jangan hidup hanya berfokus kepada dirimu sendiri. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, apa kata Yesus? Sangkal diri. Katakan sama-sama sangkal diri. Sangkal diri itu apa sih artinya? Ini bukan gue banget. Apakah itu sangkal diri? Bukan. Sangkal diri artinya kamu mematikan semua kepentingan dirimu sendiri. Itu namanya sangkal diri. Waktu engkau belajar menyangkal diri, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah yang terbaik. Ada amin? Hari ini kita belajar dari Elia. Pulang dari tempat ini. Apapun yang kamu lakukan, jangan berfokus kepada hasilnya. Tapi fokus sama prosesnya. Hasilnya itu urusan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kalau ada waktu istirahat, jangan gunakan untuk main-main. Istirahatkan pikiranmu, istirahatkan badanmu. Mensana in corpore sano. Asik. Yang ketiga, jangan hidup hanya berfokus kepada dirimu sendiri.
berfokuslah kepada apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Pulang dari tempat ini, jadilah orang-orang yang merdeka dari depresi. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Wih, ganteng banget memang. Kalau bukan diri sendiri yang menghibur, mau siapa lagi guys. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman belajar sesuatu hari ini dari Elia? Ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku, caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, come on! Tak terbatas, tak terduga cara-Mu Tuhan, terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan
hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas. Kami bawa hidup kami kepada Engkau ya Bapa, karena kami tahu hidup kami aman di tangan Tuhan. Hari ini jangan lepaskan kehidupan kami. Oh Tuhan, Kamu tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas. Oh Tuhan, Tuhan. Oh daralama ya ralama ya ralama ya ralama. Selidiki hidup kami, selidiki hati kami ya Tuhan. Kamu musim hidupku. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Engkau masih muda, engkau masih banyak keinginan. Tapi hari ini engkau belajar dari Elia. Ketika engkau hanya berfokus kepada keinginanmu sendiri yang jadi, maka engkau akan senantiasa menjadi orang-orang yang merasa lebih hebat dan lebih benar daripada orang lain. Hari ini kita belajar dari Elia. Jangan sampai penyakit depresi ini menjangkiti kehidupan kita. Engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Apapun yang hari ini engkau hadapi, hadapi bersama dengan Tuhan. Waktu engkau percaya kepada Tuhan, bukan masalahnya yang gak ada. Bukan penderitaannya yang gak ada. Tuhan gak pernah berjanji bahwa hidupmu akan selalu lancar jaya. Gak pernah Tuhan janjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah ketika engkau menghadapi apapun, Dia berjanji menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau yang percaya kuasa Tuhan mampu memulihkan kehidupan engkau. Mungkin ada beberapa di antara kita hari ini engkau kelelahan dengan apapun yang engkau kerjakan. Hari ini bawa semua kekhawatiran, ketakutanmu kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian sekali ini sekali lagi. Come on. Tak terbatas kuasa-Mu, tak berduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Come on, katakan dengan iman, tak terbatas kasih-Mu. Oh Tuhan, kami bawa kelelahan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bawa semua masalah kami kepada Engkau. Karena kami percaya ada jalan keluar di dalam tangan Tuhan. Kebun, yes Lord. Katakan sama-sama, cara-Mu mengangkatku. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku Tuhan. Cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Come on, oh, tak terbatas, tak terbatas cara-Mu, tak terbatas cara-Mu. Kau yang
sama-sama katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Materaikan firman-Mu ini dalam loh hati kami. Kami pulang dari tempat ini, kami belajar sesuatu yang luar biasa dari Elia. Jangan sampai apa yang Elia alami kami alami ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa kemenangan daripada Tuhan. Kami membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Perbaharui roh kami, bakar semangat kami, sehatkan tubuh kami. Supaya kami senantiasa melayani Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. God bless you, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.